Halo guys, gue Sally. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Jauh-jauh datang dari Bogor. Dia ini adalah seorang YouTuber, fitness trainer juga, dan umurnya udah terbilang senior ya Pak ya, tapi badannya masih fit banget. Gimana nih? Apa kabar? Baik Mbak Sally. Baik ya. Hari ini sebenarnya kita mau ngapain sih Pak Bagus? M1 kupas tuntas. Nah, M1 kupas tuntas ini nih sebenarnya apa nih? Pasti kan kalian pada nanya-nanya. M1 kupas tuntas itu adalah series terbaru dari Muscle First, di mana kalian tuh bisa nanya-nanya, kita juga bisa menjawab, dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng. Hari ini M1 kupas tuntas episode 1 kita bakalan ngebahas tentang body goals, seperti yang kita udah tanya di Instagram kita. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke kita kan banyak banget nih. Nah, kita udah nyimpulin yang paling sering ditanya ya. Yang pertama itu, kenapa sih nurunin berat badan nggak bisa-bisa? Dan yang kedua, kenapa mau naikin berat badan juga nggak bisa-bisa? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita mau ngarahin dulu nih, apa sih body goals kalian? Terus kenapa kalian mau nurunin berat badan? Kenapa kalian mau naikin berat badan? Gitu. Kita mulai aja dari yang pertama, body goals. Biasanya apa yang orang incar? Oke, terutama buat cowok ya. Iya, jadi buat cowok dulu pertama. Biasanya kalau cowok datang ke tempat gym atau mungkin konsultasi dengan saya, banyakan mereka mau bikin badannya jadi lebih kekar, lebih maco. Pokoknya lebih atletis dan lebih seksi juga gitu. Cowok ya, juga seksi ya. Cowok juga harus lebih seksi juga ya kan, lebih menarik lah di mata perempuan, harusnya seperti itu. Biasanya mereka konsultasi ke saya maunya seperti itu gitu, mau lebih maskulin lah ya, betul ya. Pokoknya lebih bisa dipandang lah gitu, bisa diakui di masyarakat. Diakui. Jadi kalau misalkan mereka kurus ya jangan terlalu kurus, kalau gemuk jangan terlalu gemuk gitu. Sedang-sedang ya, saja gitu ya. Kalau buat cewek gimana tuh yang biasa sering ditanyain? Memang ya banyak juga yang masuk ke Instagram saya, ke YouTube deskripsi ya kan, di komen-komennya itu banyakan mereka menanyakan yang mau nurunin berat badan, naikin berat badan, terus apa sih goalsnya, mau saya biar seksi lah pastinya. Mereka mau pantatnya lebih seksi, pahanya lebih ya kan, lebih langsing. Mas gimana nih tangannya supaya lebih kecil ya kan? Tangan kecil, pinggang paling ditanyakan adalah bagaimana cara mengecilkan perut buncit itu dia. Jadi yang pasti kalau cewek kebanyakan mau yang pasti yang seksi lah. Enggak, menurut Mbak Sally gimana? Kan Mbak Sally sebagai cewek. Sama sih, betul. Pengennya ya seperti Biola, pinggangnya dia bagian perutnya kecil, bagian pinggangnya lebih besar gitu. Terus pinggulnya lebih besar, pinggangnya lebih kecil ya. Kebalik, nanti seperti bola ya kan. Oke, yang kedua, kenapa orang mau nurunin berat badan menurut Pak Bagus? Iya, itu klasik ya. Kenapa orang mau nurunin berat badan itu pasti karena kegemukan, ya kan? Sebetulnya orang kurus pun bisa terlihat gemuk, mungkin kurusnya badannya aja tapi perutnya buncit, skinny ya kan? Fat gitu ya? Skinny fat ya kan? Tapi sebetulnya orang gemuk kalau misalkan mereka olahraga juga bisa jadi lebih shape lagi dan lebih berotot, berbentuk. Gitu ya. Walaupun badannya belum kecil-kecil banget tapi berbentuk gitu ya, fit gitu ya. Kalau seandainya tadi kan udah turunin, kenapa orang mau naikin berat badan? Kenapa tuh kira-kira orang mau naikin berat badan? Ya karena satu faktor mungkin karena kekurusan, tidak ideal ya kan. Pasti mereka mau naikin berat badan dong, ya kan. Terutama ini sebetulnya laki-laki, tapi kalau perempuan memang jarang sekali. Tapi khusus untuk laki, terutama biasanya anak-anak muda ya, yang masih muda, mereka mau naikin berat masa ototnya mungkin ya. Tapi banyak orang persepsi bahwa naikin berat badan itu hanya makan, akhirnya nanti malah jadinya naik berat badan di daerah-daerah tertentuan. Dan hambatan yang sering muncul pas kita
kita lagi mau ngincar body goals. Apa nih? Yang pertama adalah kalau misalkan ini kita mau nurunin berat badan ya. Misalkan dia mau badannya ideal, dia mau nurunin berat badan dari gemuk ke kurus misalkan. Pertama itu karena kebiasaan sebetulnya. Kebiasaan makan, kebiasaan kurang tidur, terus kebiasaan nggak pernah olahraga ya kan. Yang itu yang jelas-jelas bikin susah untuk turun berat badan. Yang pertama karena kebiasaan. Ya, kebiasaan ya. Terus kemudian karena genetik. Karena genetik itu juga bisa mengakibatkan orang lebih cepat gemuk. Mungkin ngirup uangnya nasi goreng aja udah gemuk gitu kan. Minum air putih gemuk gitu katanya. Ya, itu hanya katanya aja. Mungkin itu minum. Tapi memungkinkan nggak sih ya, sebenarnya kalau seandainya dari genetik nih kok nggak bisa kurus-kurus ya, memungkinkan nggak itu? Sebetulnya semua itu bisa kalau misalkan memang diprogram dengan benar. Ya, dibantu ya, dengan si kebiasaan tadi jadi lebih bagus gitu ya. Konsistensinya harus benar-benar strict, harus benar-benar punya semangat dan punya konsistensi yang kuat. Itu aja sih sebetulnya. Karena saat kita mau nurunin berat badan, kita harus konsisten dalam pola makan, konsisten dalam latihan dan istirahat. Banyak kan orang udah konsisten dalam sebulan 2 bulan, setelah itu dia nggak konsisten lagi, akhirnya naik lagi. Padahal dia baru mau turun, akhirnya naik lagi. Baru turun 2 kilo, mereka udah putus asa, akhirnya makan sembarang. Ya udahlah gitu ya. Tapi banyak dari teman-teman juga yang dipikir fitness atau mungkin olahraga cuman buat nurunin berat badan sementara aja gitu. Maksudnya dalam 2 bulan dia olahraga, dia kurus selamanya gitu. Makanya itu konsistensi kan saya kasih tahu bahwa konsistensi itu penting. Itu harus dijadikan sebagai gaya hidup, lifestyle. Benar banget. Ya, pola makan sehat, ya kan? Bukan pola makan yang banyak kan orang menurunin berat badan, mereka puasa, nggak makan, ya kan? Mereka punya tujuan untuk menurunin berat badan. Habis itu kan itu sebetulnya menyiksa. Iya benar-benar. Kalau kita nggak makan kan menyiksa, orang pada makan kita nggak makan misalkan. Ya, berarti sebenarnya diet yang betul adalah makan tapi nggak menyiksa gitu ya. Makan lebih baik makan, tetap makan, tapi kita harus pilih-pilih makan apa yang harus kita makan. Nah kalau itu berarti makan untuk naikin berat badan sama turunin berat badan, makannya sebenarnya seperti apa sih? Ya, ini yang menjadi kendala ya. Jadi kalau kita mau naikin berat badan, kita berarti harus menambah kalori yang akan kita makan, tapi menggunakan kalori yang sehat. Jangan makan junk food. Tapi kalau kita mau nurunin berat badan, kita mengurangi kalori yang kita makan juga, tapi tetap makan sehat. Surplus kalau mau naikin ya kan. Kalau mau nurunin defisit, mau naikin, mau turunin berat badan, tetap harus makan sehat. Oke. Kuncinya kalau dari makanan sih seperti itu. Betul. Terus sama kalau seandainya dari olahraga atau kegiatan sendiri gimana sih buat naikin dan turunin berat badan? Nah, ini ada perbedaan. Kalau misalkan mereka mau nurunin berat badan, tetap harus menaikkan massa ototnya supaya metabolismenya lebih cepat. Jadi kita harus latihan beban juga, tapi dikombinasi dengan fat burning exercise. Fat burning exercise itu seperti jalan atau sepeda atau aktivitas lain ya. Berarti diperbanyak ke kardio ya? Ya, seperti semacam kardio tapi durasinya lebih lama. Minimal 20 menit. Minimal banget ya? Iya. Jadi minimal 20 menit. Tapi harus diimbangi dengan latihan beban juga supaya metabolisme yang sudah saya katakan tadi lebih cepat. Semakin banyak otot dalam tubuh kita, metabolisme kita akan lebih cepat. Ya, berarti semakin cepat metabolisme tubuh kita juga bisa membakar lemak lebih banyak lagi. Betul. Kalau itu kan tadi buat yang dari gemuk ke kurus. Kalau seandainya kurus ke gemuk, apakah dia juga butuh angkat beban gitu? Perlu nggak sih? Perlu juga, karena kita harus meningkatkan massa otot. Tapi untuk fat burningnya atau kardionya dikurangi. Cukup seminggu 2 kali sudah cukup. Kalau seandainya kurus nggak boleh olahraga, itu berarti gimana menurut Pak Bagus?
Itu salah sekali. Olahraga Banget, ya. itu meningkatkan metabolisme, melancarkan peredaran darah, membuat kita fit dan tetap sehat. Berarti buat teman-teman yang enggak mau olahraga karena takut makin kurus, berarti salah ya, Iya. salah besar. Berarti tetap harus olahraga, tapi pilih olahraga yang betul. Iya. Gitu ya. Pokoknya harus seimbang antara pola makan dan olahraga. Karena dalam olahraga, kalau kita mengeluarkan kalori terlalu besar, terus makanannya kita kurang, mereka nggak bakal naik-naik berat badannya, ya kan? Makin kurus ya. Makin kurus yang ada kan? Gitu aja. Terbalik juga, kalau misalkan kita makannya banyak, olahraganya sedikit, ya kan? Otomatis berat badannya nggak turun-turun. Nah, kalau yang buat mau nurunin berat badan, olahraga baru 10 menit misalkan, terus makannya lebih banyak. Jadinya kelebihan Iya. gitu. Nah, kalau cewek idealnya itu seperti apa sih? Ideal untuk cewek, ya menurut saya sih, kalau pandangan saya, ideal buat cewek itu seksi ya. Ya, Nah, maksudnya- seksinya tuh seperti apa tuh? Ya pasti tangannya ideal, kecil ya kan, dadanya berisi ya kan, pinggangnya kecil, terus pahanya ramping. Ya, berarti yang agak kurus tapi Pokoknya ya sesuai gambaran saya lah. aduh, gimana? Oke, banyak nih pertanyaan dari cewek-cewek ke kita. Sebenarnya boleh nggak sih olahraga yang seperti angkat beban atau mungkin sesuatu yang lebih berat dibandingin hanya aerobik atau mungkin senam? Sebenarnya boleh nggak sih Pak Bagus? Yang dimaksud mereka maunya aerobik aja gitu, nggak mau angkat beban. Iya. Itu memang banyak terjadi. Jadi banyak orang takut latihan beban karena badannya jadi muskuler atau lebih jadi maco gitu kan, berotot. Padahal sebetulnya itu nggak terjadi. Karena hormon perempuan dan hormon laki-laki itu berbeda kan. Nah, seperti Mbak Sari sendiri kan, latihan beban tapi badannya juga nggak muskuler kayak saya gitu, nggak berotot. Kecil-kecil aja. Ya, jadi gitu ya. badannya pasti kenceng. Ya. Karena saya belum pernah megang ya, jadi pasti kenceng ini. Karena kelihatan dari bodinya aja udah kelihatan lebih. Nah, aku sendiri juga memang ada olahraga seperti gym, fitness gitu, dan juga dibarengin sama yoga gitu, Iya. biar nggak kaku-kaku banget gitu. Iya. Tapi nyatanya memang nggak bisa bikin kita jadi berotot seperti laki-laki gitu. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa nge-gym sama dengan jadi laki-laki. Iya gitu benar. ya. Karena kita harus mengkombinasi semua olahraga, entah itu olahraga kardio, olahraga yoga, latihan beban, karena semua punya manfaat sendiri-sendiri. Olahraga Sama, stretching, ya kan, berenang, apa aja. Jadi kita harus mengkombinasikan semua olahraga supaya badan kita Lebih lebih fit, maksimal lebih juga maksimal, ya. gitu kan. Sudah Lebih terbentuk. banyak variasi kan dan menyenangkan yang pasti. Ya, lebih udah ngebentuk juga ngencengin. Iya, terutama laki-laki ya, mereka kebanyakan latihan beban aja, kardio nggak pernah mau, lari nggak pernah Benar, mau, iya. mungkin ikut aerobik dikira perempuan, ya kan? Mungkin kebalik ya, Iya. cewek nge-gym jadi laki-laki Aerobik. aerobik jadi perempuan Ya, gitu ya pikirnya. padahal saat mereka ikut aerobik itu melatih namanya rotorik, yaitu daya cepat menangkap gerakan. Oh, Jadi jadi kadang-kadang kan ada yang olahraga otak gitu ya? olahraga otak, jadi cepat mereka instrukturnya ke kanan, dia harus ke kanan, ke kiri, ke kiri. Harus Jadi ngikutin. supaya nggak bodoh juga. Jadi otak juga ada namanya brain exercise, ya Wah, kan? bagus banget sih itu Iya, ya. benar sekali. Berarti cowok-cowok juga jangan takut untuk aerobik, untuk Iya. senam gitu. Iya, benar. Karena bermanfaat juga. Jadi jangan badan gede aja, tapi kaku. Nah, Dan lemot gitu ya. ya, lemot. Dari tadi kita udah ngebahas tentang permasalahan untuk mencapai body goals itu. Tapi sebenarnya solusinya ini nih apa gitu? Oke, solusi yang paling pas itu ya kita harus mengenali diri kita sendiri, badan kita sendiri. Jangan kita ikut-ikutan orang. Jadi kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, ya. Bentuk tubuh kita itu kayak apa, ya kan? Dan mau jadi seperti apa gitu ya? Idealnya itu kayak apa, ya kan? Tapi yang realistis. Membutuhkannya apa, ya kan? Olahraga atau memang kita harus diet atau apa, ya? Yang pasti harus mengenali
mengenali diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, mengatur pola makan. Mengatur pola makan. Yang pasti makan sehat ya. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu kan biasanya orang kan seperti itu. Nah, tergantung kita mau apa, mau turun berat badan atau naik berat badan. Kalau mau naikin berat badan berarti menambah kalori yang akan kita konsumsi. Tapi kalau misalnya kita mau nurunin ya pasti kita harus memperkecil kalori. Tapi tetap makan sesuai pagi, siang, malam gitu ya. Tanpa men-skip salah satu makanan. Apalagi itu. Kemudian untuk mengatur aktivitas, latihan, aktivitas kita. Kalau kita memang kerjanya di kantor, duduk, wajib banget olahraga. Wajib olahraga. Tapi kalau kita kerjanya mobile, jalan sana sini capek, aktivitas olahraga, tapi mungkin dia aktivitas olahraganya seminggu 3 kali cukup. Berapa kali tuh yang idealnya? Minimal sebetulnya olahraga itu 3 kali dalam 1 minggu minimal. Tapi untuk lebih bagusnya sih ya 6 kali dalam 1 minggu. Berarti istirahatnya 1 hari aja. Tapi kan semua orang aktivitasnya kan berbeda-beda. Ada yang mungkin aktivitasnya berat, seperti mungkin kita melihat kuli bangunan misalkan kan, mereka akan kerja tapi nggak perlu olahraga, mungkin dia udah olahraga kan. Olahraga sendiri pas kan? Kerja. Tinggal mengatur pola makan, pasti badannya bagus ya. Seperti kita lihat aja, mereka makannya banyak, tapi kenapa badannya bagus, ya kan masih ideal gitu ya, karena kalori yang dikonsumsi banyak. Sama kalori yang dibuang lebih banyak kalori yang dibuang ya, sebetulnya. Jadi tetap kurus aja mau makannya segunung juga tetap tetap kebakar juga. Terus kita harus mengatur ekspektasi kita. Jadi jangan sampai ekspektasi kita itu berlebihan, jadi bikin stres dan putus asa. Di bawah enjoy ya berarti. Dia berat badannya 100 kilo, ya kan? Punya ekspektasi turun sampai 60 kilo misalkan dalam waktu 3 bulan. Kan nggak terlalu realistis gitu loh. Jadi bikin yang realistis dulu. Oke, dalam 1 bulan turun 3 kilo, ya kan? Berarti perlahan aja, nggak boleh yang tiba-tiba langsung turun drastis. Itu juga nggak bagus kurang ya sehat, gitu. ya kurang baik. Ada target tapi yang sehat, itu aja sih sasarannya. Jadi buat kalian yang punya ekspektasi seperti cewek nih mau kurus banget gitu ya, lihat timbangan berat badan naik dikit udah stres. Nah kalau seandainya cowok juga mungkin seperti apa tuh? Kalau cowok tuh punya ekspektasi mungkin mau punya badan yang wah kekernya gitu, mungkin kayak binaragam. Berurat-urat gitu ya. Gitu, itu pasti maco gitu. Padahal tapi sebenarnya gimana nih menurut Pak Bagus kalau seandainya cewek kan pengennya kurus, gimana kalau seandainya dia kurus? Suka nggak sih? Kalau dari pandangan saya sendiri sebagai laki-laki ya nggak suka gitu. Malah sukanya gimana tuh? Ada sedikit berlemak sedikit ya kan, tapi bukan menggelambir kemana-mana gitu. Berarti berisi aja, jadi jangan terlalu kurus. Dan kencang itu yang pasti. Kalau seandainya aku ya. Tapi kalau buat Mbak Sally gimana? Kalau cowok yang wah gitu. Kalau aku ya jujur aja, maksudnya kalau seandainya berurat-urat sih aku sih agak takut ya. Pengennya sih yang fit aja, yang kelihatannya kalau pakai baju yang pas maksudnya berisi pas, enggak terlalu besar tapi juga jangan kekurusan. Wah kayaknya saya pas nih. Ya seperti memang benar seperti opa ideal. Opa ideal, betul banget sih, betul. Maksudnya kalau seandainya kayak gini tuh udah cocok, udah cucok meong ya kan. Kalau seandainya terlalu besar juga kan kayaknya pakai baju aja seperti mau robek gitu. Hook ya kan. Itu dia diskusi hari ini di M1 Kupas Tuntas yang berjudulkan Body Goals. Waduh, cepet banget ya rasanya. Kayaknya nggak kerasa ngobrol-ngobrol gini. Iya. Nah, kalau gitu bagian mana sih yang kalian suka? Bagian mana yang kalian merasa ih, gue banget ya gitu. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh komen juga di bawah. Habis itu kalau seandainya ada suggestion buat nanti next episode juga boleh banget, silahkan. Iya, benar sekali.
Ya mungkin teman-teman juga bisa kasih solusi ya buat M1 apa sih yang perlu dibahas gitu ya. Tapi thank you banget loh udah mau datang jauh-jauh dari Bogor. Makasih banget. Kalau seandainya mau follow sosial medianya Pak Bagus gimana nih? Oh ya, kalian bisa follow Instagram Bodyfit sama semua Bodyfit by Bagus, baik di YouTube ataupun di Instagram. Nah, dan juga kalau seandainya mau follow aku ada di TikTok di @farsali. Itu aku bakalan bagiin tips kesehatan sama ada olahraga-olahraga simple buat di rumah gitu. That's for today. Thank you for watching and see you on the next video. Muscle first, be the first.